Satu, dua, tiga. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Nabila Novriani. Tepuk tangan. Oke, teman-teman, hari ini aku akan membahas seputar peruangan lagi, perduitan lagi. Tapi aku nggak akan bahas tentang celengan, tapi bagaimana caranya aku membelanjakan uang secara efisien. Pertanyaannya seperti ini. Perasaan kemarin baru gajian, tapi kok duitku udah habis ya? Perasaan aku belum beli apa-apa. Terus udah habis lagi, tapi duitnya udah habis. Gimana nih? Please komen di bawah yang pernah ngerasain hal yang sama. Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan membahas gimana caranya aku membelanjakan uang secara efisien sesuai dengan tingkat prioritas kebutuhan. Teman-teman penasaran gimana caranya? Sebelum kita lanjut ke videonya, please like dulu video ini. Habis itu subscribe YouTube channel aku dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move to the video. Nah, untuk membuat untuk membuat skala prioritas kebutuhan, aku menyebutnya dengan rumus traffic light, yaitu lampu merah, kuning, dan hijau. Nah, terus apa hubungannya tiga lampu ini dengan keuangan? Apa hubungannya ketiga lampu ini dengan prioritas kebutuhan? Nah, gini teman-teman. Jadi setiap kita pasti punya yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Nah, semuanya itu aku buatkan satu list. Kita buat satu list, tapi dengan kategori merah, kuning, dan hijau. Lah, terus bedanya apa? Padahal kan itu semua keinginan kita. Nah, gini caranya. Sesuai dengan namanya, yaitu traffic light, terdiri dari 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Kita akan masuk ke warna yang pertama, yaitu warna merah. Seperti yang kita ketahui, warna merah itu di dalam traffic light itu artinya berhenti. Jadi maksudnya dalam dunia keuangan yaitu ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka itu akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup, bahkan bisa menghentikan kelangsungan hidup. Wah, parah. Itu gimana ceritanya? Jadi kita masuk aja ke contoh biar gampang dipahami. Yang pernah aku alamin yaitu kebutuhan terhadap jas hujan. Loh, kenapa bisa? Jadi aku kerja pakai motor gitu kan. Jadi kalau aku pakai motor, otomatis cuaca kita nggak bisa prediksi, apakah itu mau hujan, apakah itu bisa panas. Jadi kita nggak bisa prediksi, otomatis aku butuh jas hujan karena aku menggunakan motor. Jangan sampai jadi kalau misalkan aku nggak punya jas hujan, terus tiba-tiba di jalan hujan, mau berangkat nih, syukur-syukur kalau hujannya waktu mau pulang, oke. Tapi kalau hujannya mau berangkat, nggak mungkin aku ke kantor dalam keadaan basah kuyup gitu kan. Atau nggak mungkin aku harus ngambil cuti gara-gara aku nggak bisa berangkat karena hujan gitu. Jadi that's why aku masukin jas hujan ini ke dalam skala kebutuhan lampu merah. Oke. Kemudian contoh lain yang pernah aku alamin yaitu pembelian smartphone. Apakah selebay itu? Apakah smartphone dimasukkan ke dalam kebutuhan lampu merah dan menyebabkan dan mempengaruhi kelangsungan hidup? Jadi gini teman-teman, aku ada cerita sedikit. Jadi sebelum aku punya handphone ini, sebelumnya kan udah punya handphone tuh. Jadi awal aku kerja itu aku kerja itu di bulan Januari 2019. Kemudian aku beli handphone itu sekitar bulan April. Beli handphone yang ini sekitar bulan April. Handphone aku yang lama itu rusak. Jadi waktu itu dia rusak, terus aku perbaiki. Jadi udah sekitar 5 kali aku perbaiki, masih oke-oke aja.
tiba-tiba dia udah nggak mau lagi diperbaiki, udah mati total gitu. Jadi terpaksa aku harus meletakkan smartphone ini ke dalam kebutuhan lampu merah. Awalnya aku emang mau beli smartphone karena dia udah ngadet duluan kan. Jadi kan gimana ya, dalam waktu dia sakit 5 kali itu aku udah berusaha buat perbaiki dia sambil ngumpulin duit buat beli smartphone. Tapi ya itulah takdir berkata lain. Tapi alhamdulillah sih akhirnya aku bisa beli smartphone. Kok alhamdulillah sih? Ya udah sih, kita syukurin aja. Akhirnya aku beli smartphone karena smartphone aku yang lama itu rusak. Oke, kita lanjut ke traffic light yang kedua, yaitu warna kuning. Seperti yang kita ketahui bahwa lampu kuning dalam traffic light itu artinya hati-hati. Nah, maksudnya dalam dunia keuangan, yaitu jika kebutuhan dalam kategori ini tidak terpenuhi. Jadi maksudnya dalam dunia motor. Jadi maksudnya dalam dunia keuangan aku, yaitu ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, dia tidak mempengaruhi kelangsungan hidup. Tapi kalau dia dipenuhi, dia dapat menunjang kehidupan atau memberi nilai plus terhadap kehidupan. Maksudnya gimana? Jadi kita langsung aja ke contohnya. Jadi kalau untuk kebutuhan lampu kuning itu aku pernah menempatkan lemari plastik ke dalam kebutuhan lampu kuning. Kalau kalian belum tahu bentukan lemari plastik aku, kalian boleh tonton video aku tentang room decor ya. No, room decor. It look like room layout. Aku nyusun perabotan gitu kan. Nanti linknya aku taruh di description box, kalian tonton ya tapi habis video ini. Nah, jadi lemari plastik itu aku kategorikan kepada kebutuhan lampu kuning. Kenapa? Karena gini. Jadi kamar yang aku tempati sekarang, kamar aku filming ini, itu awalnya adalah kamarnya abang aku. Jadi dulu dia di sini itu ada lemari kayu gitu kan, lemari kayu. Jadi ketika kami memutuskan untuk change kamar, ganti kamar aku di kamar dia di kamar aku, terus aku kan naruh baju-baju aku di lemari dia tuh. Kalau lemari itu gimana ya? Waktu lemari itu dia yang make, itu nggak ada isinya sama sekali gitu kan. Ada sih tapi nggak seberapa gitu. Kalian tahu kan baju cewek berapa, baju cowok berapa gitu. Jadi curhat. Jadi aku taruh baju aku di situ, tiba-tiba lemari itu dimakan rayap. Karena lemari itu lemari kayu, tapi aku nggak tahu jenis kayunya kayu apa. Kayunya pastinya jelek lah ya. Pokoknya itu kita nggak tahu sama sekali. Dulu posisinya itu di sini, pas di dekat meja riasku ini posisinya di sini. Jadi terus udah kayak rayapnya itu udah nempel ke dinding semua. Terus semua itu lemari itu 3 pintu kan. Jadi yang 2 pintunya ini udah habis dimakan rayap semua. Dan parahnya itu mengenai baju-baju aku. Sedih banget. Lumayan banyak sih baju aku yang kena. Jadi aku memutuskan untuk ngeluarin lemari itu. Aku takutnya nanti rayapnya malah makin menyebar. Akhirnya aku taruh baju-baju aku, karena di situ aku pindah kamar gara-gara aku udah mulai kerja. Jadi kamar aku yang lama itu dia agak gelap gitu kan. Jadi kalau kamar abang aku dia terang karena ada jendela. Kamar yang di sana nggak ada jendela gitu kan. Terus ketika aku mulai kerja, aku pindah kamar. Habis itu aku baju-bajunya aku taruh di keranjang. Tapi you know lah kan guys, keranjang gitu kan. Jadi ketika kita tumpuk bajunya, aku mau ngambil yang di bawah itu nggak bisa, tapi kayak yang di atas bakal gimana ya? Bakal hancur duluan gitu loh, bakal berantakan duluan lah gitu, berantakan duluan. Jadi agak susah gitu kan, lumayan makan waktu. Jadi kalau misalkan kadang malas, itu baju yang bagian atas aja, dan nggak mungkin aku pakai baju yang atas saja, nanti baju yang di bawah nggak kepake gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk beli lemari plastik. Awalnya aku udah mau beli lemari,
udah ada di daftar keinginan aku mau beli lemari. Tapi lemari yang aku inginkan itu lumayan pricey, jadi karena aku butuh, ya udah akhirnya aku alihkan dulu ke lemari plastik. Itu sekitar 2019 dan sampai sekarang aku belum beli lemari yang aku mau. Aduh, kenapa ini? Oke, udah curhat kan jadinya. Terus apa lagi ya contohnya? Karena yang pernah aku taruh di kuning itu ya ini lemari. Oh, ini. Contohnya lagi itu pernah dialamin sama temennya aku, yang pernah dialamin sama Ayu itu. Awal-awal kita tinggal di sini tuh kan nggak ada motor gitu kan. Aku udah punya karena udah beda tempat kerja. Jadi karena awalnya dulu Ayu di sini itu nggak bisa bawa motor kan, jadi akhirnya dia belajar motor, akhirnya dia bisa gitu kan, akhirnya memutuskan untuk beli motor. Kenapa memutuskan beli motor? Jadi gini ceritanya, kalau berusaha ya bentar ya, kita tungguin dulu. Oke, udah. Jadi kalau kita di sini nggak bisa mengandalkan angkot, karena angkot itu cuman ada di jalan besar, jalan raya. Sementara rumah kita itu dari jalan raya harus masuk lagi, dan itu nggak bisa jalan kaki. Bisa sih tapi lumayan jauh gitu kan. Intinya nggak bisa lah gitu jalan kaki, nggak bisa jalan kaki. Jadi harus naik ojek. Jadi kalau naik ojek terus angkot lagi, terus angkot pun cuma sampai jalan raya doang, terus nanti masuk ke dalam itu mesti pakai ojek lagi. Jadi terhitung boros. That's why akhirnya Ayu memutuskan untuk beli motor itu, teman-teman. Tapi dia belajar dulu baru dia beli gitu. Oke? Itu tadi kategori kuning. Kita masuk ke kategori yang ketiga, yaitu kategori hijau. Seperti yang kita ketahui, kalau lampu hijau itu ya udah lanjut aja gitu, lancar aja gitu, lanjut aja. Kebutuhan kategori lampu hijau ini bisa disebut dengan keinginan. Jadi kita butuh tapi lebih kepada ingin gitu. Karena kalau dia nggak terpenuhi nggak ngaruh apa-apa. Kalau dia terpenuhi ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah terpenuhi. Tapi kalau nggak ada, dia nggak mempengaruhi sama sekali gitu. Dan juga dia tidak bersifat untuk meningkatkan atau menunjang kehidupan gitu. Cuman faktor keinginan aja, pure keinginan. Contohnya apa? Pasti kalian tahu. Ya bener banget, contohnya itu adalah liburan, refreshing, staycation yang lagi hits gitu kan. Jadi dia itu sifatnya lebih kepada hiburan. Nah, yang pernah aku alami, bukan mau menyombongkan, tapi lebih kepada sharing ya teman-teman. Sharing di waktu itu aku liburan sama teman-teman aku ke Singapura. Itu bukan kebetulan, kita udah plannya udah lama banget. Jadi emang bener-bener satu keinginan yang mau kita wujudkan gitu. Terus tambah lagi kita travelingnya on budget. Lah aku jadi curhat ya, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, jadi waktu itu kita travelingnya berempat, dan itu kenapa aku bilang on budget, karena kita cuman ngeluarin ongkos saja. Iya, ngeluarin ongkos saja, bener. Karena kita di sana nginep di rumah temennya aku. Jadi kan kita pergi berempat nih. Salah satu temannya aku ini orang tuanya ada di Singapura. Jadi kita nginep di sana deh gitu. Jadi kita pure mikirin ongkos saja, tapi kita bisa traveling on budget gitu. Kemudian apalagi contoh yang lain, yaitu baju. Kalau aku pribadi itu aku suka banget beli baju ya. Tapi ya balik lagi, aku harus melihat lagi skala prioritas aku, apakah aku udah bisa beli baju atau belum gitu. Kenapa baju termasuk kepada kategori hijau? Karena nggak ada baju baru pun kerja masih bisa pakai baju lama, main masih bisa pakai baju lama, bener kan gitu. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan aku tentang rumus traffic light yang udah aku terapkan kira-kira udah 2 tahun nih, yang udah aku terapkan kira-kira 2 tahun ini. Dan alhamdulillah menurut aku belum 2 tahun ya. Jadi dari awal 2019 sampai sekarang
alhamdulillah itu aku bisa memenuhi kebutuhan aku berdasarkan skala prioritas, dan aku udah bisa beli apa-apa yang menurut aku butuh dan apa-apa yang menurut aku ingin gitu. Kalau teman-teman yang berminat nyobain cara ini, silahkan banget. Aku sangat senang kalau trik aku bisa terpakai. Terus kalau misalkan kalian udah coba, terus kalian punya impresi gimana, kalian boleh komen nanti. Aku penasaran gimana pengalamannya. Satu lagi yang perlu diingat, yaitu kebutuhan dan keinginan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi mana-mana yang aku sebutkan tadi, kebutuhan aku yang aku kategorikan, bisa jadi di aku hijau tapi di kalian kuning gitu. Jadi setiap orang pasti punya kebutuhan berbeda-beda. Setiap orang pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kalian meninjaunya lagi. Apakah ini merah, apakah ini kuning, apakah ini hijau. Tapi teman-teman, satu hal yang aku peringatkan, jangan semua kalian taruh di merah. Please, aku tuh jangan semua taruh di merah. Habisnya 3 jam itu. Nah teman-teman, segitu aja video aku hari ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis, aku seneng banget. Terus aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe YouTube channel aku. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Habis itu kalian boleh share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, karena sharing is caring. Kemudian jangan lupa di komen di bawah kalian mau aku bikin video apa lagi selanjutnya. Dan sekali lagi, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye.